Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, homili sudah dibawakan oleh Bapak Uskup. Saya hanya menitik beratkan beberapa hal yang mau menjadi permenungan kita. Mungkin dari antara kita itu juga tidak biasa dengan situasi yang digambarkan oleh tema dalam Hari Pangan Sedunia ini, yaitu memartabatkan petani dan nelayan. Mungkin di sekitar kita tidak banyak atau mungkin juga tidak ada petani dan nelayan. Petaninya itu susah dicari sekarang, apalagi di daerah Pasar Minggu. Sawahnya lebih baik dibuat hal-hal yang lain kalau di sini, ya. Maka saudari-saudara yang terkasih, untuk menggambarkan demikian, Paus Fransiskus tadi seperti yang dijelaskan itu mengatakan kepada kita bahwa dari apa dan cara kita makan, kita dapat dilihat bahwa karakter kita sebagai seperti apa. Bahwa banyak, ya, ada orang yang di satu sisi kebanyakan makan, ada di sisi lain yang kekurangan makan. Ada yang mudah dapat makan, ada yang juga sulit untuk dapat makan. Ada yang makan semuanya, ada juga yang pilih-pilih. Maka dengan demikian Paus Fransiskus senantiasa mengajak kita untuk punya penghargaan, untuk juga dalam tanda kutip melayani mereka yang dalam bacaan-bacaan Injil itu dikatakan kelaparan, kehausan. Karena ketika kita melakukan itu, kita bukan melakukan lagi untuk sesama kita, tetapi kepada Yesus. Seperti yang dia katakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ya, lalu ditanya, kapan aku memberi kamu makan? Kapan aku memberi guru Yesus minum? Ketika kamu memberikan kepada orang yang kelaparan, kehausan. Ini menjadi dasar bagi kita semua, dan juga dalam bacaan Injil ditekankan sesuatu yang mungkin bagi kita sekarang di dunia ini ya tidak masuk akal lah. Bagaimana ketika kita diminta siapa yang mau jadi yang pertama, ya harus melayani. Bagaimana siapa yang mau jadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia mau menjadi yang terkecil, mau melayani. Kita sudah sering dengar ini, tetapi juga menjadi sangat sulit. Karena kecenderungan kita ya, kita mau menjadi yang pertama dan dilayani, kita mau jadi yang terbesar dan disediakan macam hal. Tapi ini karakter iman kita, karakter yang mau diajarkan juga di Hari Pangan Sedunia ini. Bagaimana kita memartabatkan, itulah memartabatkan artinya kita juga menjadi hamba, menjadi pelayan. Kalau menjadi tuan, menjadi
pemimpin itu mudah karena kita kan senangnya itu menguasai. Tapi kalau menjadi pelayan, menjadi hamba itu butuh perjuangan, butuh karakter yang kuat, butuh daya yang senantiasa setia. Karena tidak mudah untuk menjadi pelayan, untuk menjadi hamba. Gak usah mikir yang besar-besar. Ya. Bagaimana kita di rumah juga saling melayani satu sama lain. Bagaimana kita di tempat kerja juga mampu juga melayani. Artinya bukan menjadi orang rendahan, menjadi hamba, menjadi pelayan, enggak. Tapi punya sifat karakter yang melayani, yang senantiasa mau untuk berbuat baik, memartabatkan siapapun. Karena kalau kita jadi pemimpin, ya memang bisa kita memartabatkan, tapi kadang-kala kita jadi jauh. Tapi kalau jadi pelayan, kita mampu juga memartabatkan, memanusiakan mereka yang bersama-sama dengan kita. Kiranya itu yang menjadi penekanan dari surat Gembala Bapak Uskup dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Kita juga banyak berdoa supaya pemimpin negara kita itu menjadi yang terbesar, menjadi yang pertama dengan karakter ini, melayani dan menjadi hamba. Semoga ini juga menjadi seruan kita bersama dari karakter iman kita, Katolikan, menjadi karakter bangsa ini. Kita syukuri berkat Tuhan dan firman Tuhan serta juga sapaan dari Bapak Kardinal ini.